Bagian A, konsep dasar analisis break-even point, yaitu yang pertama, break-even point biasa disebut dengan BEP. Pengertiannya itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan titik impas atau titik di mana total pendapatan suatu perusahaan atau usaha sama dengan total biaya. Yang bagian kedua, break-even point analysis atau disebut dengan BEPA. Secara umum dapat memberikan informasi kepada pimpinan cara pola hubungan antara volume penjualan, biaya dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level penjualan tertentu. Dan yang ketiga yaitu asumsi dasar analisis break-even. Yang keempat yaitu batasan analisis break-even point. Analisis itu akan berguna apabila beberapa asumsi dasar dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Pertama, harga jual dan biaya variabel per unit konstan. Kedua, komposisi biaya operasi, yaitu asumsi lain dari analisis peluang pokok adalah biaya dapat diklarifikasikan dalam biaya tetap dan biaya variabel. Bagian ketiga yaitu produk ganda. Beberapa rumus analisis break-even point atau BEP. Yang pertama, jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah direncanakan. Model pendekatan rumus break-even point atau BEP. A. Pendekatan matematis. Pendekatan grafik. B. Menentukan break-even point. Yang pertama, menentukan BEP secara grafik. Untuk menentukan posisi BEP dalam grafik perlu digambarkan variabel-variabel yang ikut menentukan BEP seperti biaya total atau biaya tetap dan biaya variabel dan pendapatan total. Yang kedua, menentukan BEP secara matematis. C. Efek perubahan berbagai faktor terhadap BEP. 1. Efek perubahan harga jual produk per unit dan jumlah biaya tetap terhadap BEP. Yang kedua, perubahan analisis break-even. Analisis break-even bertitik tolak dari konsep pemisahan biaya atau direct costing system, yaitu sebagai berikut. A. Variable cost. B. Fixed cost. C. Semi-variable cost. Yang ketiga adalah break-even point untuk lebih dari satu macam produk, di mana analisis BEP digunakan bagi perusahaan yang menjual hanya satu macam produk. Apabila perusahaan menjual dua macam produk atau lebih, komposisi atau perimbangan penjualannya atau sales mix. Yang keempat adalah break-even point non-linear. Jadi analis BEP non-linear apabila fungsi pendapatan dan biayanya tidak linear dan non-linear. Yang kelima adalah break-even point perencanaan laba, di mana analisis break-even point atau BEP sangat bermanfaat untuk merencanakan laba perusahaan. Manfaat break-even point itu yang pertama untuk menentukan margin of safety, yaitu untuk menentukan seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kedua, untuk mengatasi masalah sales mix. Masalah sales mix menjadi penting untuk mengetahui jenis produk yang perlu didorong untuk memperoleh profit yang lebih tinggi. Kesimpulannya itu, analisis titik impas menentukan jumlah produksi atau penjualan yang dibutuhkan untuk menutup semua biaya operasional. Jadi manfaat analisis titik impas yaitu menentukan target penjual untuk mencapai keuntungan, mengukur aktivitas strategi harga dan biaya,